Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di SMA Adonai pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Tanpa terasa ya Bapak Ibu, kita sudah akan mengakhiri bulan Juni tersebut. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan mempelajari tentang tema A Life That Attracts God's Favor yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Carolinda Costa. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita akan membuka dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk sekali lagi hari baru yang Kau adakan bagi kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengisi hari ini sekali lagi. Terima kasih dan puji syukur juga ya Bapa karena sepanjang hari ini Kau selalu menyertai kami, melindungi kami, memelihara kehidupan kami dan memimpin kehidupan kami. Dan juga khususnya malam ini pun kami mengucap syukur ya Bapak karena Engkau sekali lagi memberikan kami kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa kembali berkumpul di dalam kelas SMA Adonai, belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Bapak, biar kiranya selalu ada pimpinan-Mu dan juga penyertaan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami. Dan berkatilah kami ya, berkatilah saya ya Tuhan yang menjadi moderator malam ini. Sehingga saya juga mampu memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan lancar dan sebaik-baiknya. Dan juga berkati internet serta perangkat yang kami pakai saat ini Tuhan. Sehingga tidak ada kendala satupun yang dialami oleh internet dan perangkat kami selama pembelajaran kelas ini berlangsung. Dan yang terutama, berkatilah hamba-Mu, Ibu Magdalena Caroline yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataannya dan berikanlah hikmat yang hanya daripadamu, sehingga Bu Magda mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam kelas ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka juga hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu, dan berikanlah juga kami hikmat, pinteran daripadamu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran Ibu Magda dan kami dapat memahaminya dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, dan mampukan kami juga untuk selalu mau merenungkan dan terutama melakukannya di dalam kehidupan kami, dan mewartakannya serta mengajarkannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai kelas pembelajaran ini dan kami serahkan di dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, amin ya Bapak Ibu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena. Sebentar saya share. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom SMA Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christophel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, Sarjana Teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, Sarjana Pendidikan,
Universitas Widya Mandala, Surabaya, keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Tahun 2025 menyelesaikan pendidikan S3 di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia dan di Israel Bible Center. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia, di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Iya, Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Magda, apa kabar Ibu? Aduh, Shalom, shalom. Baik, puji Tuhan, baik, Pak Ali. semoga luar biasa juga dan sehat selalu ya Bu. Iya. Iya. Baik Ibu, kita sudah tidak sabar ini belajar tentang tema kali ini. Menarik ya Bu. Iya, saya persilakan waktu dan tepat kepada Ibu. Dipersilakan Bu. Baik, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom maupun yang mengikuti di live YouTube. Ya, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Dari yang terakhir, kita akan melangkah lebih dalam lagi, yaitu mengenai a life that attract God's favor. Jadi kehidupan yang menarik belas kasihan Tuhan. Nah, kira-kira kehidupan yang seperti apa sih yang bisa menarik belas kasihan Tuhan itu? Gimana Bu Aling? Kehidupan yang seperti apa ini? Kehidupan yang bisa menarik belas kasihan Tuhan ya Bu. Mungkin itu ya Bu, kehidupan yang taat gitu, maksudnya yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan ya Bu, yang bisa menarik belas kasihan Tuhan. Ya kalau menurut saya begitu. Iya, silakan Bu Erni, silakan Bu Erni. Ya, silakan Ibu Kehidupan Heri. yang di saat ada kita punya masalah gitu kita berserah sama Tuhan, kita kan di saat kita angkat tangan Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita kan. Iya. Ya. Silakan. Oke, ada Apa lagi yang lain? Silakan. Ibu Sarah, silakan Ibu Sarah. Iya, Ibu Murni bisa bergabung, silakan di chat juga boleh. Ya. Silakan komennya. Baik.
Ya, sepertinya mereka bingung kali bagaimana. Ya, silakan dilanjutkan Ibu Oke, Magda. baik. Saya izin untuk share screen dulu ya, Oh, Bapak Ibu ini ya. Ibu Sarah Live menjawab. deh, please cut. Ya, 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 oke. ya. Baik, makasih Bu Sarah partisipasinya. Ya, silakan Ibu dilanjutkan. Oke, saya izin untuk share screen dulu ya. Sudah terlihat kah? Belum Bu, masih loading. Iya. Nah, ya, oh, sudah tampak Ibu. Ya, Ya, silakan. baik. A life that attract God's favor. Jadi kehidupan yang menarik belas kasihan Tuhan. Seperti apa ya? Gitu. Kira-kira hidup kita ini harus bagaimana? Harus kita harus melakukan apa supaya kita bisa menarik belas kasihannya Tuhan. Karena kalau kita lihat pembelajaran kita yang kemarin-kemarin, waktu kita bisa hidup di dalam belas kasihan Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan, kita bisa lihat bahwa hidup kita enak loh. Iya Pak ya? Kita bisa menikmati semua apa yang kita ini inginkan, kita mau, gitu, kita mimpikan. Nah, tapi ternyata kalau kita mau gali lebih dalam lagi, ternyata begini. Ketika kita mencoba untuk hidup di dalam apa ya, yang betul-betul bisa menarik hadirat Tuhan, bisa menarik belas kasihan Tuhan, kita harus apa? Kita harus melakukan apa? Kita harus berubah menjadi seperti apa? Nah, itu yang harus bisa kita cari. Ya, kita lanjut. Mari kita baca di Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan memusnahkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat apa? Kasih karunia di mata Tuhan. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ternyata di awal Tuhan itu sudah merasa pilu, sudah merasa lelah, sudah merasa menyesal menciptakan manusia. Kenapa? Karena manusia yang Dia ciptakan, yang dikatakan di awal, serupa, segambar dengan Dia, itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan apa? Kejahatan. Dia menyesal.
Karenanya ada satu statement yang Allah itu ucapkan, yaitu apa? Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dan ternyata tidak cuma manusia. Baik manusia, hewan, binatang-binatang melata, burung-burung di udara. Semua akan dihapus. Tapi ternyata di akhir dari semuanya itu ada 7 orang yang mendapatkan favor dari Tuhan. Yaitu Nuh. Untuk mendapatkan favor ini ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Kita mungkin sudah berusaha sedemikian rupa. Kita mungkin sudah berusaha untuk mencari bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hatinya Dia. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Ngeri ya? Ketika kita tahu atau kita dengar seseorang yang mungkin selama ini dekat dengan kita, kemudian mereka mengatakan bahwa aku akan menghapuskan kamu dari lingkungan pertemananku, dari komunitasku, dari tempat pelayananku. Kira-kira seperti apa? Kalau itu terjadi sama Bapak Ibu. Gimana Bu Ali? Silakan. Saya Bu. Maksudnya nggak dianggap gitu ya Bu ya. Berarti Oh, maksudnya nggak cuma nggak dianggap Bu Aling, tapi disuruh keluar, dikeluarkan. Oh, Gimana kira-kira? mungkin sikap aku ya Bu ya. Kalau Hmm. aku mungkin aku ya terima aja sih. Gitu habis itu. Tapi mau Pasrah gimana gitu Bu? ya. Iya pasrah gitu iya. Terima gitu mau gimana Bu? Masa mau mencak-mencak juga nggak bisa ya Bu. Apalagi yang keluarin itu gembala lagi. Nah lu Nah, oke. Ya, ada lagi yang lain, pendapat yang lain. Kira-kira gimana? ya silakan Ibu Atau mungkin Erni. nanti ada yang protes terus bilang, loh, Sekarang. saya ini sudah melayani loh, saya sudah gini. Iya, Siapa tahu iya, kan kita kan nggak pernah iya, tahu iya. ya. Iya. Nah, kalau begitu gimana? Kalau ya pasti ada perasaan ya, sakit hati ya Bu, itu pasti Bu Hmm, Magda. oke. Perasaan kecewa itu pasti karena Ya, merasa diperlakukan tidak tidak adil. adil. Ya, Right, oke. semena-mena berarti kan ya Bu. Betul. Terus Apalagi? itu pasti ada ya, tapi asal jangan menjadi kepahitan aja ya Bu di dalam hati. Kalau aku sih ya Bu, maksudnya berdoa supaya Tuhan ya udah supaya legowo gitu. Maksudnya aku bisa legowo gitu Bu. Iya. Kalau sampai hal itu terjadi pada aku ya Bu, gitu. Hmm, Karena kalau mengandalkan kekuatan sendiri ya pasti nggak bisa ya Bu Magda. hmm. Pasti pasti bisa kepahitan itu Bu. Ya, Karena udah berbakti gitu kan. Udah betul. melayani sungguh-sungguh kok malah dikeluarkan Tiba-tiba gitu. dikeluarin gitu ya. Iya, gitu. Nah, itu bukan hal yang mudah loh, Bu. Kalau itu terjadi pada kita gitu. Oke. Pasti akan meninggalkan luka batin yang dalam itu, Bu. Ya. Gitu. Ada lagi Nah, ini ada pendapat yang lain. Ibu, sebentar ini. Katanya tidak masalah, masih ada banyak teman di luar komunitas dan mungkin Tuhan membawa kita keluar untuk menjadi berkat di luar sana. Wah, puji Tuhan. Oh, Mantap. ya, Pikiran yang positif dari Ibu Oktaviana ya. Iya, ya. baik. Terima kasih Ibu Oke. partisipasi. Ya, mm-mm. Silakan. Siapa lagi yang memberi komennya? Chat juga boleh ya, Bapak Ibu yang tidak mendapat kohos, silakan. Hidup kudus. Oke. Ya, Ya, dilanjutkan Ibu.
Ya, tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah merasa bahwa saya sudah melakukan banyak di sini, di komunitas ini, di gereja ini, di perusahaan ini, lalu tiba-tiba kita didepak begitu saja. Nah, mungkin kalau itu terjadi sama kita di dalam kondisi di muka bumi ini, kita masih bilang, ya seperti yang tadi Bu Okta bilang, nggak apa-apa sih. Siapa tahu Tuhan memang keluarkan kita dari situ, nanti Tuhan sudah sediakan tempat lain, komunitas lain untuk kita bisa bertumbuh dan jadi berkat di situ. Itu bisa jadi. Tapi pada masa ini, manusia, hewan, binatang melata, burung di udara, mereka nggak bisa protes, mereka nggak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Bargain gitu nggak bisa. Betul-betul mereka hanya terima begitu saja, begitu air bah itu menutupi muka bumi, gitu ya. Kita melihat sedemikian rupa Tuhan betul-betul menghapus dan hanya menyelamatkan satu keluarga, 7 orang di dalamnya. Dan hewan yang ada di dalam bahtera itu perpasang, ya masing-masing sepasang. Kita melihat di sini bahwa ternyata kalau kita tidak mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, favor daripada Tuhan, kita tuh nggak bisa apa-apa loh. Yang berarti favor daripada Tuhan itu penting sekali buat kita. Karenanya, kenapa kita harus memiliki satu kehidupan yang bisa menarik, yang bisa attract hatinya Tuhan untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Karena itu enggak mudah. Gitu. Kita lanjut ya. Sampai di sini saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa menangkap dengan jelas. Ketika kita lihat Nuh yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapat kasih karunia daripada Tuhan, itu bikin iri, bikin apa ya? Nggak cuma iri ya, tetapi ada rasa yang gimana gitu di dalam hati orang-orang yang lain yang melihatnya. Dan mungkin yang membuat mereka akhirnya banyak dari mereka mungkin untuk menutupi rasa iri, rasa marah, rasa kok cuma Nuh sih ya gitu. Nuh dibilang gila lah, karena apa? Karena dia membangun bahtera di gunung, Bu. atas gunung yang gitu ya. Iya. Itu ngapain gitu ya? Kalau enggak gila terus apa gitu? Harusnya kalau bangun bahtera ya di dekat-dekat laut gitu ya, supaya di Iya. dekat pantai gitu ya, supaya apa? Enak, gampang gitu ya, nyurungnya itu loh ya, mendorongnya itu gampang. Nah, Iya. tapi ternyata ini taruhnya di atas gunung. Nah, kenapa? Gitu. Jadi kita lihat sebetulnya apa sih favor itu? Kembali kita mau lihat, kita kembali mau mengingat materi yang sebelumnya. Apa itu favor? Kasih karunia itu adalah ini, tindakan kebaikan hati
yang murah hati, ya, sudah tindakan kebaikan hati yang murah hati lagi. Lalu kasih karunia itu juga adalah keuntungan yang bermanfaat bagi seseorang atau sesuatu. Ketika Allah atau bos kita atau orang tua kita memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, itu akan bisa memberikan satu keuntungan yang bermanfaat bagi kita. Lalu kasih karunia itu juga adalah kata untuk satu promosi. Kita itu punya dapat favor ketika kita itu tiba-tiba sama Tuhan itu dikasih apa ya? Kenaikan gitu ya. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih lagi. Nah, itu yang Tuhan berikan. Promosi kepada setiap kita, anak-anaknya, yang mendapatkan favor itu. Nah, kasih karunia itu juga berarti Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan sesuatu yang manusiawi atau yang manusia-manusia lain ini mustahil untuk lakukan. Ya contohnya si Nuh itu tadi. Ketika dia melakukan itu ngapain gitu ya? Bikin bahtera segitu gedenya kalau buat cuman sekedar keluarganya yang jumlahnya cuman 7 orang. Itu berlebihan sekali gitu. Tetapi ini yang dibilang, Tuhan memberikan kemampuan melakukan sesuatu yang manusia itu mustahil lakukan. Kasih karunia itu berarti gini, memperoleh persetujuan, penerimaan, atau manfaat atau berkat khusus. Nah, kasih karunia juga dapat digambarkan sebagai kebaikan ilahi. Nah, kalau sudah dapat favor dari Tuhan, tidak ada manusia lain, tidak ada upaya manusia yang bisa bikin favor itu gagal, gitu ya. Nah, kasih karunia adalah tindakan belas kasih. Belas kasihan sejati dari Tuhan sendiri terhadap penerima yang membutuhkan dan manusia yang tidak layak menerimanya. Ini ada typo di sini ya. Ketika Tuhan melakukan tindakan yaitu menaruh belas kasihan kepada seseorang. Kita ini yang sering kali saya bilang, kita ini adalah orang yang tidak layak. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita dilayakkan. Kita ini betul-betul orang yang terima grace daripada Tuhan. Kalau saya sudah bilang itu bingung ya, mau mengungkapkan seperti apa itu. Karena ketika kita bicara masalah favor dan grace-nya Tuhan itu, aduh, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita betul-betul tidak layak mendapatkan itu. Tapi anugerah, belas kasihan Tuhan, itu melayakkan setiap Bapak, Ibu, dan saya untuk menerimanya. Kita yang mungkin suka bohong, nipu, curi, kita punya dendam, kecewa, kita selingkuh, kita dan lain-lain. Kita hanya mengucap syukur ketika kita terima berkat.
kita lupa sama Tuhan ketika kita ada di dalam tekanan. Kita adalah manusia-manusia yang seperti itu. Makanya saya bilang kita ini tidak layak. Kita ini hanya orang yang dapat belas kasihan daripada Tuhan. Cintanya Tuhan. Sehingga kita bisa dilayakkan. Ada banyak kegagalan dalam hidup. Yang membuat kita melihat begini. Aku siapa? Siapa aku ini di hadapan Tuhan? Sehingga dia mau mati buat aku, sehingga dia mau beri hidupnya buat aku. Ada banyak hal-hal yang membuat kita jauh sekali dari kata favor ini, grace ini. Betul-betul manusia yang tidak layak. Kenapa saya bilang begini? Karena mau kita bikin dosa kecil, mau kita bikin dosa besar, upahnya sama, maut. Jadi tidak usah pusing kita mau bikin dosa kecil atau dosa besar, karena hasilnya sama, Bapak Ibu. Tapi karena cintanya Tuhan sama kita, itu yang merubah semuanya itu. Membuat kita bisa ada di posisi ini sebagai anak. Makanya saya selalu bilang, ingat ini ya, ingat ini Bapak Ibu, ingat ini. Saya selalu ingat ini. Ketika saya tahu saya melakukan kesalahan, ketika saya tahu saya melakukan sesuatu yang mendukakan hatinya Tuhan, saya melihat gini loh. Iya. Ini bukan cuma sekedar karena aku masih manusia yang hidup di dalam daging. Tetapi karena di dalam kehidupan ini, yang namanya kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar setiap saat. Tidak berhenti. Harus selalu, setiap saat, setiap waktu, setiap saat, setiap waktu. Itu yang membuat aku yang dulunya ada di pojokan sebelah mana tuh, ya, sampah sebelah mana. Aku adalah kotoran yang ada di bawah sekali, tapi Tuhan ambil, Tuhan angkat. Tuhan layakkan untuk aku bisa panggil dia Bapa. Itu yang harus membuat setiap kita mengerti kenapa dan betapa pentingnya favor daripada Tuhan. Belas kasihan, kasih karunia daripada Tuhan. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana caranya menarik belas kasih karunia daripada Tuhan itu? Saya tadi bilang ketika kita mengingat kehidupan kita, saya. Ketika saya masih ada di tong sampah sebelah mana gitu ya, nggak ngerti. Tapi kemudian Tuhan angkat. Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa menarik perhatiannya Tuhan?
untuk dia mau memberikan belas kasihannya kepada saya. Kasih karunia-Nya buat saya. Nggak gampang, tetapi ini, ketika kita memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, itu kita akan mulai menjembatani sesuatu yang tadinya rentangnya begitu jauh. Jadi semakin hari semakin dekat. Membangun hubungan yang intim itu tidak mudah. Akan ada banyak godaan, akan ada banyak cobaan, akan ada banyak struggle di situ. Seperti yang tadi di depan. Waktu kita diberkati, kita lupa. Waktu kita ada di dalam masalah, kita teriak-teriak sama Tuhan, doa, dan kemudian mungkin Tuhan tidak jawab-jawab, kita juga bilang bahwa Tuhan itu jahat. Iya apa iya? Kita merasa waktu kita diberkati itu adalah hasil usaha kita. Ketika kita tiba-tiba ada di dalam tekanan, kita bilang Tuhan jahat karena tidak jawab-jawab. Tuhan tidak kasih jalan keluar. Kalau saudara, kalau Bu Aling jadi Tuhan, kira-kira gimana? Dengar orang yang doa seperti itu. Kalau saya sebagai manusia ya Bu, udah saya buang. Ya, kita aja yang Udah saya manusia buang, seperti Bu. Bu Aling tadi ngomong, tak buang gitu ya. Iya. Katanya Tuhan, diberkati, enggak terima kasih. Enggak diberkati, bilangnya aku jahat. Terus aku disuruh apa coba? Ya, Iya. Tuhan ini serba salah jadinya kalau sama kita ya. Iya. Tapi gini, membangun hubungan, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan itu enggak dibangun 1-2 hari, Bapak Ibu. Itu enggak dibangun juga cuman sekedar seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, enggak. Tapi itu adalah satu hubungan yang dibangun terus-menerus, setiap waktu, setiap saat. Sehingga ketika Bapak, Ibu, juga saya tidak kontak dia 1 kali aja, itu hati kita langsung gelisah. Nah, itu. Seperti itu kira-kira ya. Ketika kita memiliki satu hubungan yang intim dengan seseorang, yang sudah kita bangun terus-menerus setiap hari, setiap saat. Lalu 1 kali, kita tidak memberikan kabar. Gelisah enggak? Anak kita yang keluar rumah gitu ya, jam 9 malam ditunggu nggak pulang-pulang, kemana ini ya? Gelisah nggak nih kita orang tua? Gelisah, Bu. Gelisah, kepikiran ini ada apa, kemana, sama siapa. Nah, apalagi mama-mama ini ya. Kalau yang papa masih, oh, enggak apa. Tapi ketika kita memiliki satu hubungan yang intens, itu kita akan merasakan sesuatu yang ada apa ya? Biasanya dia begini, ini kok enggak. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membangun hubungan sama Tuhan, itu bukanlah satu hubungan yang bisa dihancurkan dengan 1 jam ketidakhadiran. No. Tetapi begini, ketika hubungan itu dilakukan terus-menerus, itu yang akan membuat ada satu komitmen antara Bapak, Ibu, dan saya juga Tuhan. Ketika kita bisa menarik hubungan antara kita dengan Tuhan itu sampai di titik itu keren banget.
Dan itu tidak mudah. Nah, kita lihat kali ini kita akan belajar dari Nuh aja ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau kita mau tengok ada satu orang lagi gitu ya, tapi kali ini kita mau belajar dari Nuh. Nah, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah apa? Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ketika kata-kata orang yang benar tidak bercela, artinya dia hidup takut akan Tuhan. Dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang kaleng-kaleng ya, bukan sesuatu yang dibangun cuma sehari 2 hari. Enggak. Tetapi sampai di titik perkataan ini keluar, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, perhatikan ada beberapa orang yang muncul dengan satu statement yang itu datangnya pengakuan, merupakan satu pengakuan daripada Tuhan. Bukan dari manusia loh, tetapi dari Tuhan sendiri. Itu keren ya. Benar, tidak bercela, nggak bikin salah. Nah, itu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ketika kita jadi orang yang benar, maka berkat Tuhan akan mengikuti. Coba Bu Aling silakan dibantu saya baca di Titus pasal yang ketiga. Di sini saya tulis. Bentar Bu. Titus 3 ayat 4-7. Ini ada di slide-nya, silakan. Oh ya, Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Tetapi karena rahmat-Nya, lihat ya Bapak Ibu yang saya kasih tanda merah ya. Karena rahmat-Nya, karena kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya, karena belas kasihan Allah oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Berhak apa? Menerima hidup yang kekal. Saya akan tunjukkan beberapa ayat ya Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah itu supaya, seperti apa dan supaya apa. Filipi ini Ibrani 11 ya, ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika hubungan kita intim dengan seseorang, maka ketika orang itu bikin satu agenda, kita akan tahu.
Ketika orang itu bikin satu acara, kita akan tahu. Ketika dia akan membuat sesuatu, melangkah kemana, kita akan ngerti. Karena apa? Kita punya hubungan. Orang yang nggak punya hubungan nggak ngerti apa-apa. Tapi orang yang punya atau memiliki hubungan, apalagi yang intim, seperti hubungan suami istri. Ingat saya pernah kasih contoh di sini. Si suaminya tinggal, istrinya tahu, oh iya, bikinin minum nih buat tamu. Sudah, saya harus masuk, misalnya seperti itu. Karena kita tahu orang yang kita sebut suami atau kita sebut istri itu seperti apa. Kita kenal. Itu namanya kita memiliki hubungan. Kita nggak ngomong, cuman diliatin doang, kita udah ngerti. Kita bikin salah kah? Kita harusnya tidak melakukan sesuatu kah? Itu kita tahu. Iya apa iya? Justru aneh ketika pasangan tapi nggak kenal waktu suaminya mungkin ngeliatin kitanya masih hahaha hihi gitu ya. Itu di rumah bisa perang dunia gitu. Tapi waktu kita tiba-tiba lihat mata suami kita, lihat mata istri kita, itu kita sudah tahu. Oh dia nggak suka aku melakukan ini. Oh dia tidak suka aku ngomong seperti ini. Nah, kita ngerti itu. Bahasa tubuh itu kita tahu. Seperti itulah kita dengan Tuhan ketika kita bangun hubungan sama dia. Jadi kenapa Nuh mempersiapkan bahtera di atas, bukan di tepi pantai, tepi laut gitu. Kenapa kok enggak di situ? Tuhan suruhnya di mana? Nah, dia taat. Apa saja yang dibutuhkan? Kayu yang seperti apa yang dibutuhkan? Itu enggak sembarangan loh. Nuh bangun, Nuh buat. Tapi semua yang dibutuhkan, kayunya, perlengkapan semua yang ada di bahtera itu, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, kita membangun hubungan yang intim sama Tuhan, kita akan tahu. Kita akan mengenali. Ketika Tuhan tidak mau kita pergi, tapi kita pergi. Artinya kita tidak taat. Ketika kita tahu, dengar suara Tuhan bahwa, jangan pergi, nak. Jangan pergi. Karena kita tahu ketika pergi, artinya bakal terjadi itu sesuatu. Saya lupa, saya pernah saksikan di sini atau enggak. Saya pernah, ini kebiasaan gitu ya. Saya pernah, kalau mau keluar rumah itu saya bilang, Dedi aku mau pergi ya. Gitu. Tiba-tiba jelas banget gitu ya. Jangan, besok aja. Loh, malam ini itu acara pestanya. Besok dia sudah pergi. Kalau aku pergi besok, nggak ketemu sama dia. Jadi sahabat saya itu ceritanya dia mau kuliah itu di luar kota gitu. Jadi malam itu adalah ya apa ya pesta ucapan syukur perpisahan lah gitu ya sama keluarga juga teman-teman dekat. Jadi saya memaksa untuk hadir. Apakah saya tetap pergi sekalipun Tuhan bilang jangan? Oh pergi.
saya kok ya. Saya pergi Bapak Ibu. Berangkatnya baik-baik saja. Jadi saya bilang, oh fine. Gitu. Tapi ini yang terjadi. Pulangnya. Saya kalau ingat itu saya selalu gini. Tahu gitu nurut gitu ya. Tapi manusia itu kan kalau sudah terjadi baru ngomong noh. Tahu gitu aku tak. Kalau belum terjadi apa-apa, ngotot kita. Nah, yang terjadi adalah, itu kejadian adalah hari Kamis. Saya ingat sekali, kenapa kok saya ingat? Karena hari itu adalah hari di mana biasa ada doa malam di gereja kami. Dan saya selalu tidak mau melewatkan acara doa malam. Jadi begitu jam 9, doa malam kan jam 10. Jam 9 acara selesai, saya langsung perjalanan pulang, saya ngantar teman saya dulu yang satunya. Di tengah-tengah perjalanan pulang itulah. Udah deket loh padahal sama rumah teman saya. Nggak tahu itu gimana. Tiba-tiba ada satu kendaraan keras banget. Yang lampunya itu bikin mata saya silau sekali. Dan saya tidak bisa, tiba-tiba plus saya tidak bisa lihat apa-apa. Dan yang saya tahu adalah tiba-tiba saya sudah terkapar di jalan. Ini yang terjadi. Urat di kaki saya sebelah kanan itu putus gitu ya Bapak Ibu. Saya nangis. Nangisnya bukan nangis apa? Nangisnya sakit gitu ya. Nah, tapi saya juga gini. Kok enggak ketok sih gitu ya. Saya jengkel gitu. Kenapa kok enggak kelihatan itu tadi tiba-tiba kendaraan itu dari mana sih? Cuman gara-gara tidak taat, saya harus bayar harganya apa? Saya nggak bisa jalan selama 3 bulan. Saya belajar jalan itu kayak belajar jalannya anak bayi dulu loh Bapak Ibu ya. Ngerangkak itu. Pelan-pelan. Saya ini dulu, saya juga mimpin paduan suara gitu. Jadi ketika hari Minggu saya harus pimpin paduan suara. Anak-anak anggota paduan suara saya, karena manggil saya Cece gitu ya. Cek, udah kita gendong aja ke gereja gitu. Saya dijemput ke gereja. Saya padahal nggak bisa pakai sepatu. Sudah gimana caranya pakai sepatu? Saya jalan aja nggak bisa. Tapi akhirnya ya udah. Saya sampai di gereja. Saya itu sudah gini. Udah, dia duduk aja ya, ngelihat aja. Nanti siapa tak suruh gantikan. Lu nggak bisa kan, nggak ngerti gitu. Ya sudah. Ketika akhirnya saya maju, saya berdiri, jalan saya itu sudah kayak orang engkle gitu ya, tahu ya, kaki satu lompat-lompat gitu ya. Saya berusaha nahan sakit saya. Tapi ini di tengah-tengah akhirnya sudah mulai nih saya mimpin, saya karena sudah kelihatannya enak, saya lupa kalau kaki kanan saya itu, kaki kiri saya capek karena saya tumpuan saya kan di kiri. Ini yang terjadi. Tiba-tiba saya pindah ke kaki kanan. Itu kayak, tahu ya, tiba-tiba ada kayak apa? Kayak arus listrik gitu, sering gitu ya. Itu saya mau jatuh itu. Tapi saya ingat ini di tengah ibadah umum. Jadi wajah saya kan ngadep ke anak-anak paduan suara saya. Itu air mata saya sudah turun, nggak karu-karuan, saya sudah nangis. Mereka yang nyanyi juga, aduh gimana? Saya bilang, nggak usah perhatiin, saya masih tetap begini. Aduh, itu saya merasa ini benar-benar nggak karu-karuan. Ini akibat ketidaktaatan.
kita biasa hidup di dalam kebenaran, kemudian kita tidak taat, cuman sekali, tapi saya mau Bapak Ibu belajar gitu. Kita tetap harus bayar harga dari apa yang kita lakukan. Apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Lo sayang, makanya dia bilang besok aja, nak. Sekarang jangan. Karena apa? Karena dia tahu. Kita nggak tahu satu langkah kita ke depan itu apa yang akan terjadi. Tapi Bapak kita tahu. Dan ini tidak cuma pengalaman satu kali gitu ya buat saya. Saya ini, makanya saya bilang ini anak nakal gitu ya. Jadi makanya saya bilang, kalau saya bisa ada, Tuhan bisa ambil saya, Tuhan bisa tempatkan saya sampai ada di sini, itu betul-betul favor-nya dari Tuhan gitu. Grace daripada Tuhan yang saya terima. Miliki hubungan yang intim sama Tuhan. Bangun sampai kita itu bisa mendapatkan hatinya Tuhan. Dan sekali lagi itu tidak dibangun 1-2 hari. Tapi setiap saat cari wajah Tuhan. Cari perkenanannya. Joel Osteen itu bilang begini ya. Sampai saat ini Tuhan itu bergerak itu di belakang layar gitu. Di belakang layar kehidupan kita. Sepertinya. Tapi dia sedang membangun, dia sedang mempersiapkan segala sesuatu itu dengan kasih karunia-Nya. Sesuai dengan iman Bapak, Ibu, dan saya. Sampai saat ini, dia terus bergerak. Kita mungkin tidak lihat, tapi dia terus bergerak. Dia sedang mempersiapkan hal yang luar biasa, yang besar buat Bapak, Ibu, dan saya. Tapi mari, kita mengambil langkah yang harusnya menjadi bagian kita, yaitu bangun hubungan dengan dia. Cari oh Tuhan. Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Kalau Allah itu tidak sayang sama dunia, maka dia tidak hanya akan menyelamatkan Nuh. Tapi Tuhan menyelamatkan satu keluarga yang dari situ akhirnya ada lagi orang-orang yang lain. Dari setiap pasangan-pasangan hewan yang dibawa, yang masuk ke dalam bahtera itu, kita tahu mereka akhirnya beranak, mereka akhirnya berkembang. Kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu tetap mencintai manusia. John Piper bilang begini, God is more glorified in me and favoring me abundantly when I am most satisfied in Him. Ketika kita itu merasa puas di dalam Dia, itu Tuhan itu lebih lagi dipermuliakan. Dan Dia akan mengaruniakan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Ketika kita apa? Ketika kita puas di dalam Dia. Kalau kamu tidak puas, kalau kita tidak puas di dalam Tuhan, gimana caranya kita bisa terima favor yang daripada Tuhan? Nah, kapan kita memanifestasikan
karakter daripada Tuhan. Karakter yang seperti apa yang harus dimanifestasikan supaya kita bisa menarik kasih karunia Tuhan? Sekali lagi, kita kembali ke ayat ini. Coba Bu Aling baca. Baik Bu, Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Amin. Ya. Benar tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Benar tidak bercela dan hidup bergaul. Sudah benar, tidak bercela, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Tidak mudah. Jadi karakter seperti apa yang harus kita bisa manifestasikan? Kalau di sini, dalam bahasa Inggris, ini berbunyi gini ya. This is the story of Noah. Noah was a good man, a man of integrity in his community. Artinya bukan hanya benar dan tidak bercela. Benar dan tidak bercela ini betul-betul satu kesatuan ya, betul-betul tidak ada, namanya tidak bercela, sedikit aja berarti tidak ada celahnya, tidak ada lubangnya tuh dia. Ini dirangkum di dalam, kalau di dalam bahasa Inggris adalah man of integrity, jadi orang yang memiliki satu integritas di dalam komunitasnya. Saat-saat ini kalau kita mau jujur, kalau kita mau lihat, sudah semakin sedikit orang yang masih memiliki integritas di dalam Tuhan. Ya apa ya? Betul Bu. Orang mau terlihat baik ketika ada di atas mimbar. Orang mau terlihat hidup benar. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi kita jangan pernah lupa bahwa Tuhan itu tahu. Nah, integritas itu bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Itu harus dibangun dengan sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh bisa mempertahankan hidup yang benar. Orang punya integritas itu, ya, karena sudah semakin sedikit itu sampai mungkin kita, siapa yang punya integritas yang benar-benar ya, jarang banget, 10 mungkin, aduh, dari 100 orang paling cuman ya 10 lah ya, 10 mungkin itu pun juga masih terlalu banyak. Jadi sedikit sekali manusia-manusia saat ini yang masih memiliki integritas di dalam Tuhan. Jadi mari miliki karakter manusia yang berintegritas yang di dalam Tuhan. Benar, tidak bercela, itu susah banget. Dalam hubungan suami istri pun kita belum tentu bisa benar dan tidak bercela. Iya apa iya? Kita masih kadang-kadang suka menutupi, ya benar ya Bu Aling ya? Iya.
Ada Wow. banyak hal yang kita kadang nggak bisa ngomong sama pasangan kita. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita masih, aduh, kalau aku ngomong pun juga pasanganku nggak bisa ngerti juga. Nah, itu yang membuat kita akhirnya, kalau kita mau bilang bahwa benar dan tidak bercela, sampai detik ini, kita semua masih belajar untuk melakukannya. Bukan tidak bisa ya, tapi kita sedang belajar untuk terus melakukannya. Dan saya mengencourage, mari Bapak Ibu semua juga, saya sendiri, mari kita terus belajar untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak bercela. Supaya apa? Integritas itu bisa kita miliki. Ini, karena iman makanmu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ketaatan sekali lagi yang saya bilang. Nah, ini ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 10, ini kita bicara ayat yang ke-8 aja. When the rest of the world was corrupt, wicked Noah kept his integrity. Jadi Nuh itu tetap hidup di dalam integritas. Wih, keren. Kalau kita punya seseorang seperti itu ada di sisi kita, atau Bapak Ibu juga saya sendiri, kita ada di posisi itu, hidup penuh dengan integritas di dalam Tuhan. Mari kita berlomba bersama-sama. Terus mengerjakan kehidupan kita ini untuk bisa memiliki sungguh-sungguh kehidupan yang penuh dengan integritas di dalam Tuhan. Karena apa? Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16 berkata apa? Kita ini adalah apa? Garam dunia. Kalau garam itu jadi tawar, dengan apa ya diasinkan? Nggak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah apa? Terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung nggak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sebab mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita jadi garam, ketika kita jadi terang, ketika kita yang adalah gereja Tuhan yang hidup, ini dibilang adalah pelita. Kita tidak mungkin menyembunyikan pelita itu di bawah gantang. Udah dinyalakan tapi disembunyikan, tidak mungkin. Itu akan ditaruh di atas. Supaya apa? Bisa menerangi semua orang. Sekalipun rumah kita ada di atas gunung, ketika ada pelita yang menyala, orang yang di bawah akan tahu ada rumah di situ. Ada manusia yang hidup tuh di atas gunung tuh. Sekalipun mungkin kalau siang nggak kelihatan rumahnya. Tapi ini, kota yang terletak di atas gunung itu nggak mungkin disembunyiin. Pasti kelihatan. Mau disembunyikan seperti apa? Ketika kita sedang ini kalau kita ngomong bahasa penjual buah itu diimbuh ya. Jadi dari buah yang masih mentah kemudian dia bualing namanya ya. Disekap, Bu. Ya, pokoknya tunggu supaya buah itu jadi matang. Nah,
itu sekalipun dia sedang ditaruh di tempat yang tertutup mungkin, pada waktu dia sudah matang, apa yang kok bisa kita tahu kalau dia sudah matang? Aroma, Bu. Aromanya. Aromanya. Iya. Itu nggak bisa ditutupi, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya integritas di dalam Tuhan, mau orang itu menjegal Bapak Ibu, rekan sekerja berusaha menjatuhkan kita, rekan pelayanan berusaha tidak kita ngasih kita jadwal pelayanan, misalnya seperti itu ya, atau siapapun lah berusaha untuk terus menjegal jalan kita. Tapi ini yang terjadi. Kalau hidup kita itu benar, tidak bercela, punya integritas di dalam Tuhan, intim sama Tuhan, ini yang terjadi. Aroma yang keluar dari kehidupan kita, itu tidak bisa ditutupi, Bapak Ibu. Komunitasmu bisa meninggalkan kamu. Bosmu bisa nggak ngereken kamu. Gembalamu mungkin semualah pokoknya ya. Tapi ketika aroma dari kehidupan kita ini keluar dan tercium sama banyak orang, buah kita ini yang sudah matang ini tadi, mulai dimakan dan dicicipi sama orang lain. Orang-orang yang tadi memandang kita dengan sebelah mata. Pada akhirnya apa? Mulai noleh. Lihat. Loh, kok bisa ya? Nah, ketika kok bisa ya, apa yang terjadi? Kira-kira apa, Bu Alin? Maksudnya yang terjadi pada diri orang lain apa gimana, Bu? Yang terjadi sama kita ketika, Oh, nah, apa yang terjadi? Kira-kira apa? Waktu orang yang buang kita, waktu orang yang menjatuhkan kita, waktu orang yang berusaha untuk jegal jalan kita, melihat bahwa dijegal tapi kita naik di tempat lain, kita mulai dikenal banyak orang kita. Nah, kira-kira apa yang terjadi sama mereka? respon mereka ya, Bu ya. Ya mereka bingung gitu. Maksudnya tidak antara percaya dan tidak gitu. Responnya begitu. Percaya, enggak percaya atau tidak. Kemudian Iya. ya kaget gitu ya. Mm-mm. Lalu apa lagi? Tidak Perkataan kok menyangka, Bu. Tidak ya menyangka. itu mulai muncul kan? Iya. Kenapa? Karena apa yang sudah Tuhan tetapkan. Itu enggak ada yang bisa bendung, enggak ada yang bisa tutupi, enggak ada yang bisa menghentikan, enggak ada yang bisa nyetop. Ketika Tuhan sudah punya mau atas hidup seseorang, dan orang ini berlaku benar, tidak bercela, intim sama Tuhan, punya integritas, Tuhan akan bawa dia terus naik. Dan orang lain yang melihat mereka yang tadinya berusaha terus menjatuhkan, tiba-tiba manggil lagi, tiba-tiba bisa enggak? Kira-kira kalau seperti itu gimana, Bu Ali? Ketawa, Bu. Kalau saya paling nyengir, Bu. Tapi percayalah, itu yang terjadi ya. Kalau kita mau jujur, orang-orang yang takut sama Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam integritas, orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang oke, saya salah, tapi saya mau memperbaiki diri. Dan ketika dia memperbaiki diri, dia memperbaiki dengan benar-benar, dia repentance dengan benar-benar. Dia memperbaiki diri, dia terus membangun kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kembali angkat dia.
Nggak ada yang bisa nyetop. Dan orang mulai memandang dan mulai, bisa enggak kamu kembali lagi? Itu yang nanti akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Tapi ingat, benar, tidak bercela. Intim sama Tuhan. Hidup di dalam integritas yang tinggi. Itulah yang harus kita lakukan. Karena Tuhan itu sangat senang dengan orang-orang yang punya integritas. Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang ada di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji hati dari setiap kita. Tapi dia tidak cuma sekedar menguji. Ketika dia menguji, kita tahu bahwa ada upah yang akan kita terima dari setiap ujian. Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Kalau kita nurut aja, kemana Tuhan mau bawa kita? Aman. Tapi kalau kita belok sana, belok sini, berliku-liku gitu ya jalannya. Enggak seperti lagu yang berliku-liku kehidupan ini gitu, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita berliku-liku jalan kita, maka dikatakan akan diketahui, akan ketahuan. Kita bohong sana, bohong sini, kita berusaha untuk curi-curi kesempatan. Ya, itu pasti ketahuan. Jadi bersih aja kelakuan kita. Itu aja cukup. Itu yang Tuhan mau. Nah, Ken Hughes ini bilang apa? Integrity itu apa? Integrity characterize the entire person, not just part of him. He is righteous and honest, true and true. He is not only the inside, but also in outer action. Jadi tidak cuma sekedar di dalam, tetapi ketika integritas itu jadi karakter di dalam kehidupan masing-masing kita, maka apa yang keluar daripada kita, dari setiap tindakan kita, itu pun dilihat orang, integritasnya betul-betul diakui. Jadi tidak cuma di dalam, tapi apa yang keluar, itu sudah juga teruji. Nah yang terakhir apa? Ketika kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang bagaimana yang bisa menarik kasih karunia Tuhan ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh, engkau mendapat belas kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah ini Amsal 3 ayat 1-4 dikatakan apa? Janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
Apakah Bapak, Ibu, dan saya sampai saat ini terus mengingat setiap ajaran daripada Tuhan? Terus mengingat dan memelihara perintah Tuhan? Jawab dalam hati ya. Kenapa kok harus mengingat setiap ajaran dan perintahnya? Dikatakan panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan Tuhan tambahkan. Kenapa kok kasih kita itu dibilang jangan sampai kasih setia meninggalkan Tuhan. Kasih setia Tuhan itu meninggalkan kita. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Nah, kalau kita meninggalkan kasih dan setia kita kepada Tuhan, kita akan kehilangan yang namanya apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi ketika kasih dan setia, kesetiaan itu terus ada di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, maka kita akan mendapatkan kasih karunia dan penghargaan di dalam pandangan Allah serta manusia. Enggak cuma itu, tetapi panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan. Mau enggak Bu Ali? Mau, Bu. Mau sekali, Bu. Ini enggak cuma sekedar kata-kata ya, kalau Tuhan yang bilang ya, tetapi sungguh-sungguh. Ini cuman apa ya? Ini adalah perkataan daripada Salomo ya. Hai anakku gitu ya. Dari Daud kepada Salomo gitu. Janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu itu memelihara. Ketika dia menerima perintah ini, itu tidak cuma sekedar jadi perintah atau peringatan, tetapi sesuatu yang betul-betul dia mau lakukan dalam kehidupannya. Karena ada janji yang sungguh-sungguh bisa dia terima dengan baik. Dan itu tidak bisa didapatkan dari manusia. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan begini, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Kita akan memenangkan ini loh, favor. Ketika kita bisa memenangkan favor daripada Tuhan, itu udah wah luar biasa. Tapi Tuhan tidak cuma kasih ini loh. Nih, kita akan memenangkan favor and a good name in the sight of God and man. Jadi di hadapan manusia, juga di hadapan Allah. Wah keren kan? Bahasa Inggris itu lebih dalam ya kalau kita mau lihat. Tapi ini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Untuk kita bisa melakukan apa yang Allah kehendaki, perlu yang namanya ketekunan. Nah, tekun itu tidak mudah. Ada banyak hal yang attract kita sehingga perhatian kita ini jadi teralihkan. Karenanya ini ayat yang terakhir. A life that attract God's favor. Kehidupan yang seperti apa yang bisa menarik kasih karunia Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
Tetapi apa? Berubahlah Ubahlah. pembaharuan budi. Sehingga apa, Bu Aling? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Gampang? Susah, Susah. tidak mudah. Tapi mari kita mau bersama-sama, bergandengan tangan, kita mau berjalan bersama. Mari kita terus mengejar perkenanan daripada Tuhan. Supaya kita apa? Tidak jadi serupa dengan dunia ini. Tetapi masing-masing daripada kita bisa berubah oleh pembaharuan budi kita. Sampai kita ada di titik. Bisa membedakan mana yang merupakan kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya apa? Kita bisa memiliki satu kehidupan yang attract God's favor buat kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, saya selesai sampai di sini. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Ibu Magda untuk pelajarannya. Sangat memberkati sekali ya, Bu. Dan semoga Bapak Ibu yang mendengar malam ini juga sangat terberkati ya. Saya mendapatkan banyak sekali pencerahan loh Ibu dari pelajaran Ibu malam ini ya. Bagaimana saya jadi lebih mengerti lagi bagaimana kita untuk bisa mendapatkan favor itu ya Bu ya, kasih karunia Tuhan itu bagi diri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup kelas pembelajaran kita, maka saya akan membacakan acara-acara sama Adonai terlebih dahulu ya. Ya, baik Bapak Ibu, maaf ya, tadi ada gangguan sebentar. Baik, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Baik, untuk besok hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi Kitab Amsal. Diambil dari Amsal 6 ayat 20 sampai dengan 35. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-10. Dengan temanya kali ini adalah hikmat menjaga dari dosa perjinahan. Yang akan dibawakan oleh narasumber kami, seperti biasa untuk kelas hari Rabu, adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watiman MTH dan moderatornya adalah Pak B. Samsiagian. Selanjutnya Bapak Ibu, di hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema eksposisi kitab Matius, diambil dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan 27. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-28. Dengan temanya kali ini adalah Yesus menyatakan kemuliaannya, yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Besam Siagian. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah renungan pagi Sema Adonai, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman.
Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan tulisan @cfirman79strip x9o. Dikarenakan ini adalah channel C Firman kami yang paling terbaru kembali. Dan juga Bapak Ibu, tolong subscribe juga channel YouTube kami satu lagi yang dengan penulisan @cfirman_3x bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe-nya. Dan juga Bapak Ibu, tolong subscribe juga channel YouTube kami satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus dengan tulisan @sema_adonai_isra. Dan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseruan rekap dari acara-acara channel C Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseruan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel C Firman, terutama program-program dari kelas Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel C Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami C Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan kita tanpa terasa ya sudah belajar selama 1,5 jam dan kita akan mengakhiri kelas pembelajaran kita. Dan terima kasih ya Bu Magda, sangat memberkati sekali selalu setiap materi pelajaran Ibu karena banyak memberi pencerahan pada hati dan pikiran kami ya Ibu Magda. Dan semoga juga Bapak Ibu mendapatkan pencerahan juga seperti saya ya, dan banyak mendapat rema juga untuk pelajaran malam ini. Baik Ibu Magda, kita akan mengakhiri kelas pembelajaran kita. Jika Ibu masih ada closing statement terakhir sebelum menutup kelas ini, silakan. Dan kemudian pimpin doa bagi kami semua. Silakan Ibu. Baik, sekali lagi ya Bapak Ibu, saya cuma mau mengingatkan kepada kita semua bahwa mari kita semua melangkah masuk ke dalam agenda daripada Tuhan untuk kita bisa menarik kasih karunia-Nya ada di dalam kehidupan masing-masing kita. Dengan apa? Dengan intim bersama dengan Dia, hidup yang benar, tidak bercela, punya integritas, dan kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya pada akhirnya, di dalam keseluruhannya, kita bisa membedakan apa yang baik, yang benar, sempurna di dalam Dia. Supaya lewat kehidupan kita, menjadi garam dan terang dunia, itu bukan cuma sekedar simbol atau slogan, tetapi sungguh-sungguh menjadi nyata di dalam setiap langkah dan kehidupan Bapak Ibu, dimanapun Tuhan bawa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggarami, bisa menjadi terang, dimanapun itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah kami terima, dengar pada malam hari ini, pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Biar itu tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami mau belajar masuk lebih dalam lagi untuk melakukannya. Supaya lewat kehidupan dari masing-masing kami yang tadinya tidak layak, kami yang tadinya tidak dianggap, kami yang cuma sampah, tetapi kami jadi berarti, berharga, jadi mulia, karena ada Tuhan yang mengambil setiap kami, yang membentuk kehidupan kami. Dan karena itu kami mau untuk kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau.
Kami mau punya integritas di dalam kehidupan masing-masing kami. Hidup benar di dalam Tuhan, tidak bercela. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya lewat kehidupan masing-masing kami, dimanapun kami ada. Di komunitas kami, perusahaan kami, pelayanan kami, keluarga kami. Di lingkungan keluarga, sosial, perumahan kami mungkin. Kami tetap bisa menjadi garam dan terang Tuhan di situ. Terima kasih Bapak. Biar setiap kami sungguh-sungguh bisa menarik kasih karunia Tuhan, favor daripada Tuhan, masuk dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah segala sesuatu yang kami buat dengan kedua tangan kami, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dimanapun kami ada, Tuhan akan menuntun setiap kami menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan sampai kepada tujuan kami, yaitu serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Baik, terima kasih Bu Magda untuk pelayanannya yang sangat luar biasa ya Bu bagi kami semua. Dan semoga pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Ibu sekeluarga juga selalu diberikan pelindungan dan diberkati serta kesehatan selalu ya Bu. Dan juga pelayanannya diberkati Tuhan selalu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya dengan tim Sema Adonai. Dan pelajaran malam ini semoga menjadi berkat dan menjadi rema bagi Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan lupa besok pagi di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat selalu ada renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, dan malam harinya kita juga ada kelas pembelajaran kembali. Jadi tetap bersama kami, kita bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tim Sema Adonai mengundurkan diri. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.